dalam langkahnya berbicara fakta. Ini dia Bapak ini. Duduk aja. Oke. Gak enak Pak Makta sendiri terus. Oke Pak Edi, terima kasih banyak sambutannya. Banyak hal yang perlu kami sampaikan. Kita juga telah melakukan koordinasi ke beberapa kabupaten. Begitu gesitnya dan begitu aktifnya kepala dinas untuk melakukan peningkatan di sektor pertanian, khususnya tentang penanaman palawija kan ya, hortikultura. Sementara kota di Indonesia, identik kota itu adalah dengan pasar ataupun wisata. Kenapa Bapak terpikir untuk menggerakkan hal ini sehingga kami pun merasa untuk melakukan peningkatan di sektor pertanian, khususnya tentang penanaman palawija kan ya, hortikultura. Sementara kota di Indonesia, identik kota itu adalah dengan pasar ataupun wisata. Kenapa Bapak terpikir untuk menggerakkan hal ini sehingga kami pun merasa menakjubkan, suatu hal yang menakjubkan kira-kira. Karena ada kota di Indonesia yang menggalakkan atau memproklamirkan tentang pertanian kan. Biasanya pertanian itu adanya di desa-desa ataupun di kabupaten, ini di kota. Ini salah satu kota Indonesia barangkali. Apa yang membuat Bapak Edi sehingga berpikir demikian kira-kira? Pertama memang mungkin karena basic kita. Karena basic kita memang pertanian. Kemudian potensi. Kalau kita melihat Kota Padang Sidikuan ini kan masih punya potensi yang sangat tinggi untuk mengembangkan pertanian. Minimal dapat memenuhi kebutuhan pangan Kota Padang Sidikuan sendiri, walaupun kita belum bisa beranjak untuk melaksanakan pengembangan yang lebih tinggi karena tentunya sesuai dengan luas wilayah pertanian kita. Jadi potensi inilah yang harus kita tingkatkan. Makanya kalau Kota Padang Sidikuan itu di tanaman pangan itu kita masih tertinggi indeks pertanamannya di Sumatera Utara. Kita masih indeks tertinggi. Kenapa kita harus menggenjot indeks pertanaman? Tentunya untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Karena kita berpikir seperti ini. Kota ini kita tidak menggunakan ego sektoral sebagai dinas pertanian, tapi tentunya kita harus mempertimbangkan dengan pengembangan dari sektor lain di Kota Padang Sidikuan. Tetapi kita harus tetap mempertahankan sumber pangan kita. Maka yang dapat kita laksanakan untuk meningkatkan produktivitas itu, kalau ekstensifikasi sudah nggak bisa lagi. Jadi kita harus mencari solusi yang lain. Jadi kita melaksanakan termasuk indeks pertanaman kita yang dulunya seperti daerah lain, daerah tetangga kita nggak usah lebih kecil, mungkin masih indeks pertanamannya 2 dengan indeks 32, kalau kita kan sudah yang real 2,8. Jadi kita target kita itu bagaimana indeks pertanaman kita itu ada 3 sampai 3,5. Akan di bidang tanaman pangan tahun ini kita coba dengan IP 4. Indeks kita saat ini berapa? Indeks kita saat 2,8. 2,8. Jadi berarti sudah memasuki level normal tertinggi. Normal itu baru 2,2. Jadi kita 2,8 tertinggi. Ya, nah, ada satu hal yang ingin saya pertanyakan kepada Bapak Kadis. Karena kota sudah saya sampaikan tadi, identiknya itu dengan perdagangan atau pasar. Adakah Dinas Perdagangan melakukan koordinasi atau MOU kepada Dinas Pertanian dalam hal menggalakkan sektor perdagangan? Karena saya lihat Anda sebagai Kepala Dinas Pertanian, tapi sudah seperti Kepala Dinas Perdagangan. Artinya bukan saya menganulir suatu hal yang tidak baik, tapi yang saya maksud sudah meningkatkan indeks perdagangan melalui sektor pertanian. Nah, kalaulah seandainya Dinas Perdagangan digabungkan dengan pertanian, itu bagaimana? Itu yang kedua. Yang pertama saya pertanyakan, ada nggak MOU atau kerjasama dengan perdagangan? Artinya, mau Dinas Perdagangan itu tinggi untuk bekerja sama karena dia melihat memang pertanian itu sangat efektif. Itu kira bagaimana?
Tentunya dengan instansi serumpun, MOU sih tidak ada, tapi itu kan harus ada kolaborasi antar instansi. Jadi apa yang kita produk, sebenarnya kita membuat laporan ini melalui Badan Pusat Statistik. Apa yang kita tanam, apa yang harus kita produksi, ini kan muaranya nanti ke Badan Pusat Statistik. Maka Badan Pusat Statistik sebagai badan tentunya melaksanakan koordinasi dengan dinas yang lain. Jadi karena mereka kan MOU ataupun kerjasama dinas perdagangan melakukan kunjungan atau menangkap, kan karena kan kita gini, ketika memang itu suatu hal yang sangat luar biasa atau sangat baik, kan seharusnya ada ketanggapan ataupun kecepatan dari pihak dinas lain untuk melakukan suatu keseimbangan dalam pembangunan pemerintah. Yang saya maksud, ada dinas perdagangan itu datang untuk melakukan kerjasama. Kenapa? Karena setelah ini hasil panen ditanam, tentunya ada pasar. Ya. Nah, alangkah baiknya barangkali kalau dinas perdagangan itu suon melakukan kerjasama dengan dinas pertanian, artinya untuk membuat pasar khusus produk ataupun hasil-hasil pertanian Kota Parangtritis. Tentunya akan sangat membanggakan. Dan ini akan menjadi suatu kunjungan ataupun studi bagi kabupaten kota yang ada di Indonesia. Jadi yang saya maksud, Bapak tidak bisa membuat pasar. Yang membuat pasar itu adalah dinas perdagangan atau dinas pasar. Nah, compare system ataupun kerjasama yang tersistem yang ditanggapi, Bapak lari 100, kalau dinas perdagangannya kali 10, tetap saja eksistensi daripada efektivitas pemerintahan itu tidak nampak. Kenapa? Tertinggal dia. Nah, yang saya maksud, ada baiknya kalaupun ini tidak ditanggapi atau kepala dinas yang lain tidak tanggap kalau dinas perdagangan, Bapak mengajukan sesuatu masukan inspiratif kepada wali kota Parangtritis. Kiranya dinas perdagangan itu menyiapkan pasar-pasar yang produk-produk ataupun hasil pertanian lokal seperti yang sudah booming itu hasil bawah dan hasil pertanian padi lainnya. Mungkin akan menyusul sektor-sektor peternakan. Jadi kalau disediakan pasar ini tadi atau pasarnya memungkinkan untuk hal ini tadi, tentu akan menjadi primadona Kota Parangtritis. Nah, salah satu hal untuk meningkatkan eksistensi, karena dinas ini bukan hanya pertanian, tapi ada peternakan dan ada perikanan. Sektor peternakan, Kota Parangtritis adalah memiliki satu kota yang memiliki circle sistem dikelilingi oleh kabupaten kota. Dan sesuai dengan info yang kita dapatkan, peternakan di Kota Parangtritis khusus kebutuhan daging, lembu, sapi, dan lain-lain sebagainya, hampir ratusan ton dalam per tahunnya dibutuhkan oleh masyarakat Kota Parangtritis yang atau ini instansi dia keluar dari luar ke dalam kota. Nah, kalau seandainya Kota Parangtritis memiliki pasar ternak, apakah Bapak akan setuju? Kalau kita membuat pasar ternak, tentunya bukan lagi setuju, bahkan itu sedang kita usahakan gitu. Oke, sedang diusahakan pasar ternak Kota Parangtritis. Tentunya tetap saja berkoordinasi kepada dinas perdagangan. Nah, keuntungan dari pasar ternak ini, kami telah melakukan koordinasi bahwa di Sumatera Utara belum memiliki pasar ternak global, yang artinya lolos mutu dari peternakan itu belum ada di Sumatera Utara. Harapan saya, Kota Parangtritis memiliki pasar ternak yang disiapkan misalnya dengan lokasi 15 atau 20 hektar, bekerja sama dengan masyarakat dengan sistem pembangunan multi komunikasi kepada pihak swasta tanpa dengan menggunakan uang APBD. Artinya ada masyarakat yang akan menghibahkan pasar ternak ini apabila memang nanti Bapak Kepala Dinas setuju. Ada orangnya, saya sudah berkoordinasi, 15 hektar akan dihibahkan ke Kota Parangtritis apabila ingin membangun pasar ternak. Sehingga Sumatera Utara menjadi kunjungan seluruh masyarakat. Bahkan di luar Sumatera Utara akan menjadi kunjungan masyarakat untuk membeli ternak. Kenapa? Ternak tidak dapat dijual belikan apabila tidak memiliki lolos mutu peternakan atau surat kesehatan
daripada sapi atau lembu tersebut atau peternak. Tentunya dengan adanya pasar ternak akan dihadirkan dokter hewan. Ketika dokter hewan sudah ada di Kota Parangsidimpuan, pasar ternak kita sudah ada, maka Kota Parangsidimpuan akan menjadi kunjungan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dan seluruh kota atau pelulus butuh ternak. Bayangkan kalau Sumatera Utara atau Sumatera lolos butuh ternak untuk dijual belikan, itu melalui Kota Parangsidimpuan karena sudah dilengkapi fasilitas peternakan dan dokter ternak, berarti sudah bisa meningkatkan income PAD, kontribusi pendapatan daerah, dan bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan Kota Parangsidimpuan. Sangat luar biasa ketika wali kota satu pikiran dan satu pemikiran dengan kami untuk memajukan Kota Parangsidimpuan. Jadi para sahabat, untuk memajukan Kota Parangsidimpuan, apabila hadirnya pasar ternak, maka semua dan seluruh masyarakat dengan sendirinya akan meningkat perekonomian. Kenapa? Tingkat kunjungan warga ke Kota Parangsidimpuan semakin tinggi. Kira-kira ke depan apa kira-kira harapan Bapak Kadis tentang hal ini dan hal-hal yang lain? Terima kasih Pak Bangsawan. Kalau memang ada lahan yang seperti itu yang bisa dihibahkan dari masyarakat untuk pemerintah, yang dapat kita tindak lanjuti dengan tentunya tetap dengan melaksanakan kajian tentang potensi daripada lahan tersebut, termasuk titiknya di mana, tempatnya di mana. Tentunya ini sangat tertarik sekali. Saya sebagai kepala dinas tentunya sangat mendukung. Pasti kalau ada hal-hal tersebut, saya ingin nanti akan kita tindak lanjuti lah, kita lokasinya di mana supaya bisa kita tindak lanjuti melalui pemerintah Kota Parangsidimpuan atau mungkin melalui Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Karena ini kan kita harus kajian supaya nanti kegiatan kita itu tidak tidak jalan di tempat. Nanti jangan sia-sia karena sudah disediakan masyarakat tak bisa kita bangun, itu kan merugikan masyarakat juga. Masyarakat tentunya harus ada kajian dan harus ada berkoordinasi dengan masyarakat yang menghibahkan. Apalagi dengan saya yakin kalau kita bertemu dengan masyarakat yang menghibahkan itu tentunya harus ada perjanjian, harus dibangun dalam setiap tahun. Ya. Jangan juga nanti masyarakat itu menghibahkan tanahnya kepada pemerintah, harus tak dibangun-bangun, kan merugikan masyarakat. Satu hal, Bapak Kepala Dinas, seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia membangun dengan menggunakan dana APBD. Saya akan memberi satu solusi, bukan ilustrasi, tapi ini fakta. Bagaimana kita membangun satu daerah itu bisa tanpa dengan menggunakan anggaran pendapatan daerah APBD. Contoh, ada sistem silang dengan lahan yang 15 hektar yang dihibahkan kepada masyarakat. Akan kita hadirkan investor, baik investor luar ataupun investor yang ada di dalam Kota Parangsidimpuan, untuk membangun pasar ini dengan sistem berbagi hasil. Jadi kita tidak menggunakan anggaran APBD. Jadi harapan saya, seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia, jangan selalu berpikir dan berharap APBD. Kita bisa berinvestasi, kita bisa bekerja sama dengan pengusaha. Kalaulah memang sepakat kepada Dinas Pertanian, akan saya kumpulkan seluruh investor lokal Sumatera Utara dan di luar Sumatera untuk berinvestasi Kota Parangsidimpuan, menanam modalnya untuk membangun pasar ternak ini. Jadi APBD nggak perlu dipikirkan lah. Apabila memang konsekuensinya benar, bisa bekerja sama dengan saya dari Bangsawan Esa, kami dari Bangsawan TV akan menerobos dan akan membuat satu gebrakan, bukan sensasional, tapi gebrakan paradigma baru membangun negeri kita dengan tidak berharap, tetapi dengan bekerja sama. Terima kasih Bapak Kadis atas info-info yang disampaikan. Terakhir tentang hal kesepakatan kita, walaupun diplomasi, tentunya akan ada administrasi. Ya, bagaimana Bapak Kadis sepakat dengan pola saya yang ada di Bangsawan Esa ataupun tim Kali Bangsawan TV
membangun tanpa menggunakan APBD dan mengumpulkan semua investor yang ada ini. Bagaimana? Setuju Pak Kadis? Tentunya saya sangat setuju sekali. Terima kasih Bapak Kadis. Itu adalah tugas kita mencari investor yang dapat menanamkan modalnya untuk membangun kembali. Mungkin kalau ke depan semua kepala dinas atau kepala daerah bisa bekerja sama ataupun kami bisa menyalurkan inspiratif kami untuk negara ini, inilah merupakan salah satu semangat juang kami sebagai warga negara Republik Indonesia. Hanya ini yang bisa kami berikan, walaupun menurut Anda hanya setitik berkas putih. Itulah yang mampu kami. Para sahabat, sosok kepala dinas yang bisa diajak koordinasi, kiranya wali kota ke depan ataupun bupati kepala daerah yang ada di Indonesia bisa melakukan koordinasi secara terbuka. Mungkin ada informasi ataupun hal-hal yang urgen yang sifatnya untuk membangun negeri ini. Begitu juga dengan Presiden Republik Indonesia dan para menteri. Jangan mengabaikan dan melalaikan info dari publik. Bukalah info yang selebar-lebarnya. Mungkin ada orang atau anak bangsa yang memiliki inspiratif yang sifatnya berjuang. Jadi berjuang bukan hanya berperang, tapi memberikan yang terbaik untuk diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah bincang kami ataupun temu ramah terhadap Kepala Dinas Kota Parangtribuan untuk menjadi percontohan di seluruh negara Republik Indonesia, bukan hanya Kota Parangtribuan. Terima kasih Pak Kadis. Oke. Sekali lagi terima kasih, semoga Anda sukses dan selalu aktif dalam melaksanakan Amin. tugas. Dan selamat melaksanakan aktivitasnya. Oke. Thank you.